Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Lutfia Sakina. Di sini saya kembali lagi untuk berbagi informasi mengenai tugas mata kuliah pemrograman perangkat bergerak, yaitu menggunakan Android Studio. Kita membuat aplikasi berbasis Android dengan studi kasus yaitu sistem untuk wedding atau event organizer. Nah, langsung saja kita masuk ke Android Studio-nya, di mana pertama kita akan masuk ke halaman main activity atau activity main. Untuk layout-nya, untuk layout login, kita di sini menggunakan relative layout. Untuk jenis layout-nya, kita akan ada dua di sini, ada linear dan relatif. Kita gunakan relatif, jadi kita lebih fleksibel untuk mengendalikan layout atau tata letak dari halaman yang akan kita buat. Selain itu, di sini kita juga gunakan background nih. Background-nya kita ambil di drawable. Jadi, untuk aset-aset berupa gambar atau sebagainya kita masukin nih di drawable, di folder drawable. Nah, setelah itu kita ambil text view. Nah, di sini juga kita dapat melihat bahwa kita menggunakan text view dan sedikit text field-nya ini bawaan dari material.io atau komponen-komponen yang disediakan oleh Google. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya ini untuk mempercantik atau memperindah tampilan desain aplikasi kita. Seperti button-nya atau card-nya atau text field-nya, jadi lebih indah aja gitu. Untuk source code-nya atau enggak untuk teksnya seperti ini, teman-teman bisa lihat ya di material.io-nya. Teman-teman pilih sesuai sama kehendak teman-teman. Balik lagi ke Android-nya. Setelah itu kita buat seperti button dan sebagainya. Jangan lupa ID-nya atau kalau misalnya di visual itu kita tahunya dengan name. Jadi nama variabelnya itu kita ganti. Di sini saya menggunakan nama kayak btn login atau txt user dan txt pass. Nah, kita balik ke Kotlin-nya, buka main activity, dan kita panggil ID-ID yang telah kita buat. Nah, kita buat deklarasi file. Kenapa kita nggak gunakan var? Karena kan nilai file ini kita tidak akan rubah lagi, nilainya kita tidak akan melakukan perubahan dia terhadap nilai udah final. Jadi kita gunakan file, seperti buat username, password, dan button-nya. Nah, lalu kita buat nih sebuah action untuk button login kita, yaitu set on click listener. Dimana jika username dan passwordnya ini sesuai dengan username Lutfia S dan passwordnya ini 121212 dan 12, maka muncul sebuah toast. Toast ini seperti pesan yang akan ditampilkan di beberapa waktu tertentu. Jadi tidak lama, tidak sebentar, tidak lama sesuai dengan pengaturan. Dan akan hilang sendirinya. Nah, lengthnya nih kita diatur di lengthnya. Long or short or bagaimana. Lalu kita bikin intent yang akan memindahkan atau yang akan membantu kita untuk berpindah dari halaman satu ke halaman yang lain. Seperti itu. Nah, untuk else-nya kita tidak menggunakan toast lagi, kita ganti menggunakan alert dialog. Di mana jika kita gagal melakukan login dengan akun dan username dan password yang telah disediakan, maka muncul pesan username dan or password is full. Jadi nanti klik OK itu kita ganti buttonnya menjadi retry. Nah, seperti itu. Untuk nanti demonya kita demo di akhir, kita balik ke desain untuk dashboard. Di sini kita lihat bahwa di sini juga sama menggunakan relative layout, di mana dalamnya ada image view, untuk header-nya ada text view juga, dan text view ini nanti akan di-compile dengan username kita, nama username kita yang ada di proses login. Ditangkap nanti, lalu kita masukkan di dalam dashboard.
Nah, selain itu kita juga di sini menggunakan card view. Card view ini juga bantuannya dari material.io seperti itu. Atau material desain yang disediakan oleh Google. Nah, untuk button terakhirnya yaitu button view more atau button yang akan menampilkan banyak data gitu menggunakan card view. Lanjut di sini ke dashboard-nya ya, kita lihat shortcut-nya. Kita deklarasikan kembali nih button-button atau text field yang kita buat. Nah, setelah itu karena kita memiliki 3 button di dashboard, kita arahkan. Yang pertama kita arahkan ke card view, di mana nanti di saat di card view ini kita akan tampilkan sebanyak 20 data lebih atau mungkin untuk data-data dari wedding atau paket-paket wedding. Yang kedua yaitu kita akan menampilkan detail pertama. Dan yang selanjutnya yaitu menampilkan detail yang kedua. Nah, lanjut ke detailnya. Di sini bagian detail kita dapat lihat ada pesan sekarang. Kita bikin name-nya yaitu button buy. Jika kita lihat untuk listener-nya ini berbeda. Kita menggunakan apa? Kita akan memanggil action dial. Jadi kita akan memindahkan halaman aplikasi kita ke telepon. Jadi otomatis kita menelpon gitu. Kita melakukan untuk menelepon sebuah nomor. Jadi saat kita klik pesan sekarang, maka akan muncul telepon kita dengan nomor yang telah diinputkan oleh develop gitu. Begitu pula yang detail yang kedua. Nah, setelah itu kita lihat untuk yang misalnya card view hero-nya. Di sini, untuk membuat sebuah tampilan card-nya kita belum bikin, kita cukup bikin satu, dan kita akan panggil di card view-nya itemnya saja. Seperti itu. Nah, di sini kita buat desainnya. Desainnya name, harga, detail, dan ini image-nya. Nah, untuk kayak image-nya ini juga dibikin atau card view-nya juga dibikin atas bantuan dari material.io seperti itu. Lalu di sini kita bisa mengedit juga ya, karena tadi ini kita dominan menggunakan warna hijau, maka di color kita menambahkan elemen warna baru atau mengganti elemen yang telah ada dengan elemen yang akan kita gunakan warna-warnanya. Terus untuk string-nya juga kita bisa rubah atau tambahkan, dan kita panggil di theme-nya sesuai dengan nama-nama yang telah kita buat di color dan string. Seperti itu. Lanjut ke bagian-bagian yang ada di sini, kita lihat untuk elemen-elemennya atau logonya juga di sini banyak ya. Logo username, logo password. Nah, seperti itu. Nah, terus kita lihat di sini kita buat list hero adapter, di mana ini list hero ini berfungsi untuk menampilkan data-data yang sudah ada pada aplikasi, data yang dibuat di heroes data. Nah, di sini kita lihat kita telah membuat sebuah atau 20 data. Nah, menggunakan array ya. Mungkin teman-teman juga udah tahu array itu apa. Jadi kita bikin array untuk data names, data price, dan data detail. Yang terakhir itu data image. Dan untuk image ini kita arahkan ke drawable dengan memanggil aset image yang telah kita masukkan ke dalam drawable. Nah, ini untuk ininya pemanggilan di hero-nya. Jadi di sini kita arahkan juga ke ID-ID yang telah kita buat sebelumnya. Nah, setelah kita memahami sedikit, kita langsung running-kan. Di sini saya debug by handphone dengan tampilan seperti gambar berikut.
Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.